Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, baik semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang dicek temannya, ditengok kanan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Nggak ada? Oke, masuk semua ya. Oke. Nah, tadi malam sudah belajar semua? Ya, kita mau belajar apa pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ya, statistika. Benar banget. Kita akan belajar mengenai statistika. Nah, kalau dulu pada waktu anak-anak kelas 4 atau kelas 5 kita belajar untuk menyajikan data itu kita dulu pas waktu kelas 4 kelas 5 ya, kita belajar mengumpulkan data dan menyajikannya itu kan lewat ini ya, diagram, lingkaran, tabel, lalu bentuk piktogram. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan data yang merupakan manipulasi data. Kalau di statistika itu kalau di statistika itu merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau semisal kita mengukur tinggi badan, berat badan, jumlah siswa laki-laki atau perempuan dalam satu rombongan belajar, kita memakai ini, biasa kita sebut dengan modus, median, dan mean. Nah, apa itu modus? Ada yang tahu? Ya, modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Jadi semisal kalau kita ini ini ada contohnya nih. Nah, kali ini Ibu ada 6 contoh berat badan siswa ya. Di sini ada 33 kilo ya. 33 kilo ini kita lihat turus atau frekuensinya itu 6. Nah, lalu yang 34 kilo ada 4 orang. Yang 35 kilo ada 8 orang. Yang 36 ada 5 orang. 37 2 orang dan 39 3 orang. Nah, di sini frekuensi itu adalah banyaknya data. Jadi setelah kita turus ya kan, kita frekuensi, kita lihat nih di sini dari yang berat badannya 33 sampai yang berat badannya 39 kilo, manakah yang banyak atau manakah yang sering muncul, yaitu kita lihat di nomor 3. Nah, di sini ada 35 kilo. Nah, 35 kilo ada berapa turus frekuensinya? Ada 8 orang. Jadi, modus dari contoh tabel di sini itu 35 kilo dengan frekuensi data 8 orang. Nah, apa tadi modus? Modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Jadi ketika kita mengambil, kita beda contoh lagi. Semisal kita menghitung banyaknya tinggi badan. Semisal di tinggi badan itu ada yang tinggi badannya 130, ada yang tinggi badannya 132, 138, nah dan seterusnya. Nah, di situ kan pasti tinggi dari siswa satu dengan siswa yang lainnya kan berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika salah satu tinggi siswa tersebut ada kesamaan. Nah, di situ kita lihat, kita jumlah, yang mungkin saja ketika kita mencari nilai atau data yang sering muncul, mungkin saja yang sering muncul adalah nilai 130. Jadi modusnya 130. Nah, jadi anak-anak, untuk lebih pahamnya kan kita baiknya
melakukan percobaan pada halaman 171. Nah, di halaman 171 itu ada soal 1 sampai 10 dikerjakan, tapi ngerjakannya boleh berkelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya, kita cari modusnya, ya kan? Kita belajar menalar. Sekarang kita akan beralih median ya. Median kita di sini ambil contoh umur ya. Ibu ambil contoh umur dari teman-teman kalian, yaitu ada Amel, umurnya 11 tahun, Ina 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, dan Edo 13 tahun. Nah, kita akan cari median. Apa itu tadi median? Median adalah nilai tengah. Median itu nilai tengah. Nah, jadi nilai tengah dari contoh ini siapa? Kita lihat ya, dari kita ambil di tengah. Nah, kita urutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke terbesar. Di sini kita bisa lihat nih, median dari contoh ini itu si Udin sama si Beni, yaitu karena ini umur mereka ini ada di tengah-tengah dan ini sama nih, 12 tahun nih. Nah, Udin atau Beni yang umurnya 12 tahun ini bisa dikatakan median atau nilai tengah. Kalau semisal kita ambil contoh datanya genap gitu kan, kita ngambil satu umur lagi, umur si Meli itu umurnya 11 tahun. Kita ini ya, kita tambahkan, kita tulis ulang lagi jadi seperti ini. Meli 11 tahun, Amel 11 tahun, Ina juga 11, Udin 12, Beni 12, dan Edo 13 tahun. Kita urutkan dari yang terkecil lalu ke besar. Kita cari. Nah, di sini karena karena banyak data berjumlah genap, ya kan, sehingga data dibagi menjadi dua. Jadi dibagi menjadi dua. Gini ya, dibagi menjadi dua gini, kan. Nah, lalu median kan nilai rata-rata nih. Jadi rata-ratanya antara ini 11 tambah 12. Jadi gini. Ini sama ini kita tambahkan ya. Jadi 11 ditambah 12 dibagi 2. 2 ini karena kita bagi menjadi dua kelompok. Lalu kita hitung 11 tambah 12 berapa? 23 ya. 23 dibagi 2 sama dengan 11,5. Jadi median atau nilai tengah dari contoh 2 ini yaitu di tengah-tengahnya Ina dan Udin, 11,5 tahun. Nah, sampai sini sudah mulai bisa membayangkan ya untuk mencari median itu seperti apa. Nah, setelah kita belajar median, kita belajar modus. Ini MEAN ya, MEAN di sini ibu sudah mengambil data nilai ulangan dari 10 siswa yang ada di sini ya, itu kelas 6 ya. Di sini ada nilainya 72, 84, 68, 82, 86, 90, 100, 94, 88, dan 70. Nah, hitunglah rata-ratanya. F ini kita ini ya, F ini sebagai yang ini. Kita tambahkan semuanya ya. Jadi 72 ditambah 84
ditambah 68, 82, 86, 90, 100, 94, 88, dan ditambah 70. Ayo sekarang dihitung, berapakah hasil dari semua ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hasilnya ya, oke, benar, 834. Nah, di sini N adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 siswa. Nah, oke, dari 10 siswa nilainya dijumlah semua, hasilnya 834, N-nya 10. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Yaitu seperti ini. X sama dengan F-nya berapa? 834 per N. N-nya 10. Jadi 834 dibagi 10. 83,4. Nah, jadi rata-rata dari nilai ulangan 10 siswa ada di 83,4 di sini, kan? 83,4. Nah, begitu cara mencari rata-ratanya. Ini kuncinya nih, di sini nih. Setelah kita belajar mengenai modus, data yang sering muncul, kita belajar mengenai median, data atau nilai tengah, kita belajar mengenai mean, data atau nilai rata-rata. Nanti untuk lebih jauh lagi kita bahas di minggu depan. Nah, jadi setelah ini anak-anak boleh mengerjakan di soal ayo mencoba di halaman berikutnya ya. Setelah itu kita itu buat ini. Setelah kita mengetahui ketiga ini ya, pengolahan data yang modus, median, dan mean. Jadi ibu harap ketika nanti ke depannya untuk di kehidupan sehari-hari anak-anak bisa lebih mudah lagi menentukan modus, median, dan mean. Karena apa? Karena modus, median, dan mean akan kita pakai ya untuk di kehidupan sehari maupun di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.